Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih-salihah, semua sehat, semua semangat. Hari ini Bu Guru mau menyampaikan tata cara wudhu. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, pengertian wudhu. Wudhu dari bahasa Arab al-wudhu yang berarti bersih dan baik. Wudhu adalah membasuh anggota badan menurut syarat dan rukunnya untuk bersuci dari hadas kecil. Suci dari hadas termasuk syarat sah solat. Jika seseorang melaksanakan solat dalam keadaan tidak suci, berarti solatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, air untuk wudhu. Berwudhu harus menggunakan air suci dan menyucikan. Air yang dapat digunakan untuk wudhu antara lain: pertama, air hujan; dua, air laut; tiga, air sungai; yang keempat, air sumur; yang kelima, air keran; keenam, air es; ketujuh, air embun; dan yang terakhir, mata air. Semangat anak salih-salih. Selanjutnya Bu Guru sampaikan ketentuan wudhu. Yang pertama yaitu syarat sah wudhu. Wudhu dianggap sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Berikut syarat-syarat sah wudhu. A. Beragama Islam. B. Balik dan berakal sehat. C. Tidak berhadas besar. D. Menggunakan air suci dan menyucikan. Yang E. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Ketentuan wudhu yang berikutnya adalah rukun wudhu. Apa yang dimaksud dengan rukun wudhu? Rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun wudhu harus dikerjakan ketika melakukan wudhu. Rukun wudhu tidak boleh kita tinggalkan. Rukun wudhu harus kita kerjakan. Meninggalkan rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Selanjutnya Bu Guru sampaikan rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Dan terakhir, tertib atau urut. Masih semangat ya anak salih-salihah? Selanjutnya Bu Guru sampaikan sunnah wudhu. Sunnah adalah amalan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam wudhu juga terdapat amalan sunnah wudhu. Kita dianjurkan melakukan sunnah wudhu. Berikut ini beberapa amalan sunnah dalam wudhu. A. Membaca basmalah di awal wudhu. B. Membasuh kedua telapak tangan. C. Berkumur-kumur. D. Menghirup air ke hidung. E. Mengusap telinga. F. Membasuh anggota wudhu 3 kali. G. Mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. H. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya Bu Guru sampaikan hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Buang air kecil dan besar. 2. Keluar angin dari dubur. 3. Menyentuh kemaluan dari dubur. 4. Hilang ingatan atau gila. 5. Mabuk. 6. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang terakhir, tidur hingga lelap.
Anak-anak soleh, jika wudhunya batal, wudhu lagi ya sebelum sholat. Selanjutnya kita sampaikan tata cara wudhu. Tata cara wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah dan berniat wudhu. Sebelum melaksanakan wudhu, kita terlebih dahulu membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya, kita berniat untuk mengerjakan wudhu. Niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu. Niat merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Niat menentukan nilai suatu pekerjaan di hadapan Allah. Niat berwudu harus semata-mata ikhlas karena Allah. Niat tidak harus dilafalkan. Niat paling pokok di dalam hati. Adapun contoh lafal niat wudu jika dibunyikan sebagai berikut. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Tata cara wudhu yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan dilakukan setelah membaca basmalah dan berniat untuk wudhu. Telapak tangan dibasuh sebanyak 3 kali. Ketika membasuh telapak tangan, sela jari tangan juga ikut dibersihkan. Ketiga, berkumur dan istinsya. Setelah membersihkan telapak tangan, dilanjutkan dengan berkumur. Setelah berkumur selesai, dilanjutkan istinsya, yaitu menghisap air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Kita dapat menggunakan telapak tangan ketika membasuh air ke mulut atau membasuh air ke hidung. Tata cara wudhu yang keempat, membasuh muka. Gerakan selanjutnya adalah membasuh muka dengan air dilakukan sampai merata. Membasuh muka dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu membasuh kedua tangan. Setelah membasuh muka, dilanjut membasuh kedua tangan. Dilakukan sampai siku-siku tangan. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ketika membasuh kedua tangan, tangan kanan lebih didahulukan. Yang keenam yaitu mengusap sebagian kepala. Langkah selanjutnya adalah mengusap atau menyapu sebagian kepala. Caranya yaitu tangan dibasuhi dengan air terlebih dahulu, selanjutnya air diusapkan ke sebagian kepala. Yang ketujuh yaitu mengusap kedua telinga. Setelah mengusap sebagian kepala, dilanjut mengusap kedua telinga. Baik-baik bagian luar maupun dalam telinga ikut dibersihkan. Bagian dalam telinga dibersihkan dengan jari telunjuk, bagian luar telinga dibersihkan dengan ibu jari. Mengusap kedua telinga juga masing-masing dilakukan 3 kali. Tata cara wudhu yang terakhir, membasuh kedua kaki. Gerakan terakhir dalam berwudhu adalah membasuh kedua kaki. Kedua kaki dibasuh sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Membasuh kaki dimulai dari bagian-bagian yang kanan lalu yang kiri. Ketika membasuh kedua kaki, sela-sela jari kaki juga ikut dibersihkan. Selanjutnya, yang tidak boleh lupa adalah doa setelah wudhu. Setelah selesai berwudhu lalu berdoa sambil menghadap ke arah kiblat. Adapun doa setelah wudhu sebagai berikut. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba-Nya. Ya Allah, jadikanlah saya dari golongan orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-Mu yang soleh. Anak-anak solih-solihah, demikian tadi Bu Guru sampaikan materi tata cara wudhu. Selanjutnya kita bernyanyi yuk. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Terakhir cuci kaki lalu doa. Mari kita berwudu lalu sholat. Setelah kita mempelajari tentang tata cara wudhu, tentang ketentuan wudhu, tentang air yang digunakan untuk wudhu, Bu Guru akan melakukan evaluasi. Perhatikan pertanyaan dari Bu Guru ya. Kalau yang bisa silahkan menjawab yang lantang sambil menunjukkan tangan. Nah, pertanyaan pertama. Wudhu dilakukan sebelum kita melakukan. Kira-kira apa ya? Sebelum melakukan apa kita wudhu? Iya, benar sekali. Sebelum sholat. Nah, sebelum sholat kita harus melakukan wudhu. Untuk pertanyaan yang kedua, perhatikan. Nah, air untuk wudhu adalah air yang bagaimana ya? Apakah yang wangi? Apakah yang bening? Apakah yang berwarna? Pinter. Air yang suci. Air yang suci dan menyucikan. Kalau air yang suci saja kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Air untuk wudhu harus air yang suci dan menyucikan. Ada yang bisa mencarikan contoh apakah itu air suci tapi tidak menyucikan? Iya, pinter. Air yang suci tidak menyucikan yaitu air teh dan kopi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sebutkan air apa saja yang dapat digunakan untuk berwudu. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ada 8 macam air yang bisa digunakan untuk wudu. Kita ulangi ya. Ada 8 air yang bisa kita gunakan untuk wudu. 1. Air hujan. Nah, benar. 2. Air laut. Ya, 3. Air sungai. 4. Air sumur. Yang keempat, air sumur. Air sumur bisa digunakan untuk wudhu. Yang kelima, air es atau air salju.
Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air keran atau air pam. PDAM itu. Yang terakhir, mata air. Tentunya air yang bisa digunakan untuk wudhu itu air yang bersih ya. Air sungai boleh digunakan untuk wudhu, tapi kalau airnya kotor keruh tidak bisa digunakan untuk wudhu. Air yang bisa digunakan untuk wudhu ada 8 seperti yang dijelaskan Bu Guru tadi. Jika kita tidak menemukan air dari 8 macam air tersebut, kalau kita mau melakukan sholat, kita bisa dengan tayamum, dengan menggunakan debu yang bersih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Sebelum melaksanakan wudhu, kita harus apa ya yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali. Kita harus berniat. Berniat di dalam hati dan dilafalkan dalam doa. Niat wudunya bagaimana ya? Lafalnya. Nawaitul wudhu'ah li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat dalam hati, ingin berwudu, ingin melakukan perintah Allah, niat secara ikhlas agar ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah, bukan karena Bu Guru, bukan karena orang tua, tapi niat kita karena Allah. Niat kita untuk beribadah, menjalankan perintah Allah. Anak-anak sudah hafal semua niatnya? Nah, setelah Bu Guru beri penjelasan, sebelum wudhu kita harus meniatkan diri. Niat dalam hati dan kita lafalkan dalam doa atau niat wudhu sebelum kita melakukan gerakan wudhu. Yang terakhir, sebutkan tata cara berwudhu. Ayo, kita ulangi lagi yang tepuk tadi sambil nyanyi bersama. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala 2 telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala 2 telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, itu tadi tata cara wudhu. Semua gerakan wudhu kita dahulukan yang kanan dulu ya. Yang tangan kanan dulu, baru itu tangan kiri. Demikian anak soleh solehah penyampaian materi tata cara berwudhu dari Bu Guru. Harapan Bu Guru setelah anak-anak soleh solehah melihat video ini, anak-anak bisa mempraktikkan wudhu dengan urut, dengan tertib, yang didahului dengan niat wudhu dulu, cuci tangan yang bersih, kumur-kumur 3 kali, basuh hidung, basuh muka semua merata 3 kali. Setelah itu basuh tangan sampai siku, basuh kepala, bersihkan telinga, terakhir basuh kaki semua 3 kali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bu Guru. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di
pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.